Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Bocor ke publik ya soal bagaimana ketika Menhan Syafri Samsudin begitu kan ya menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal panasnya Morowali begitu kan ya, dan kita lihat saja bahwa banyak persoalan-persoalan publik sekarang ini begitu kan ya. Nampaknya bagaimana soal Bandara Imit Morowali, apakah benar-benar ilegal atau bagaimana? Siapa yang merumuskan? Banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial seperti itu. Oh, yang perempuan itu. Oh, Ya. siap, Jadi kita hati-hati, siap. jangan 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 diajak dengan sendiri yang Oh, baik. Saya perhatikan. terlalu ya. Saya perhatikan. Makanya kita jaga hubungan kita dengan Tiongkok. Masalah Taiwan bagi kita kan udah jelas itu provinsinya Oh, siap, Tiongkok. siap, siap. Bukan Taiwan. Dan apa yang mau dibuat oleh RRT kepada Taiwan ya itu urusan dalam negeri dia. Oh, siap, Ya. siap. Sama kalau nanti ada apa-apa sama Papua itu urusan provinsi kita. Siap, siap, Ya. siap, Jadi, jangan ada negara asing siap, siap. melibat. Semua orang di dunia mengakui One China policy. Oh, siap. Jadi kita sopan, tapi kita jaga netralitas kita. Tapi masalahnya adalah tetap kita akui One China policy. Siap, siap, Kita tidak bergeser dari sikap kita siap. bahwa kita tidak mau mengurusi urusan dalam negeri negara sahabat. Oh, siap, Ya. siap, siap. Banyak begitu ya. Jadi kita yang halus tapi kita tegas posisi kita. Ya. Ya. Saya perhatikan, Presiden. Terima kasih. Siap. Kemenhub sudah memberikan klarifikasi bahwa itu tidak ilegal ya, dan kemudian Jokowi begitu kan ya, kabarnya sudah memberikan klarifikasi bahwa tidak pernah meresmikan itu. Nah, ini adalah salah satu yang kemudian yang disampaikan oleh Pak Menhan begitu soal arahan Presiden Prabowo Subianto, jangan sampai investasinya itu kabur. Benar juga begitu kan ya. Salah satunya di situ begitu. Tapi sangat memperhatikan sekali begitu kalau toh pada hakikatnya bagaimana soal Bandara Imit Morowali itu begitu. Kabarnya banyak yang menduga begitu kan. Ini masih dugaan begitu kan ya, benar atau tidak. Ini selain ya diduga ekspor ilegal begitu kan ya, selain ya diduga ini ya, selain diduga ekspor ilegal begitu kan hasil tambang ya, Bandara Imit dicurigai jadi pintu masuk pekerja imigran. Ini tidak boleh begitu kan ya, kalau tanpa imigrasi, tanpa bea cukai dan sebagainya. Jangan sampai ini jadi penyelundupan. Saya yakin bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Syafri Samsudin sekarang ini masih menyelidiki itu begitu kan ya, karena TNI digerakkan di situ, bahkan Pak Purbaya sudah jika bea cukai digerakkan di situ akan melakukan tindakan itu, kabarnya begitu kan ya. Nah, ini salah satu yang kemudian ya jejak digital orang-orang itu begitu, ada Luhut dan Airlangga menghadiri peletakan batu pertama ya proyek produksi material energi baru di Imit Morowali. Wih, ngeri bos. Kok bisa-bisanya, ada apa di balik ini semua? Inilah salah satu orang mengatakan apakah benar ya Bandara Imit Morowali ini ada dugaan-dugaan penyelundupan ya, orang-orang asing ya, ada dugaan-dugaan ini dan itu begitu. Ini segera diklarifikasi begitu biar tidak menjadi menjadi konsumsi publik begitu kan, hal-hal yang beredar seperti itu begitu. Saya melihat bahwa ya sampai hari ini kalau kita melihat peta yang ada dan saya telusuri begitu kan, PT Morowali itu ya salah satunya yang kemudian sebagai investasi asing yang begitu luar biasa dan menyumbangkan pajak yang begitu besar. Tapi ini harus ditelusuri kembali apakah saya salah atau tidak. Tapi yang jelas jangan sampai ini kabur begitu kan ya, ini jangan sampai ini kabur. Tapi perlu diingat siapa yang meresmikan yang dianggap ilegal itu begitu. Ini perlu juga untuk menelusuri juga begitu kan ya. Ada yang mengatakan ya begini, Amerika bisa marah kalau dengan obrolan ini. Kok bisa ya? Apalagi Cina.
Menteri Pertahanan kok gini, apakah ada unsur kesengajaan ya Pak Presiden? Ya, kenapa ya selevel Menhan bisa downgrade ke level Hansip? Ini salah satu komentar netizen, banyak ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri kali anak buah Menteri Pertahanan kok bisa lolos ya menyebarluaskan instruksi Presiden Prabowo Subianto ke Pak Menterinya. Selama ini kah pertahanan dan keamanan Indonesia? Nah, bagaimana ini? Ini salah satu komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra. Nah, melihat dengan dibalik Imip Morowali ini, begitu banyak muncul narasi-narasi juga di berbagai media sosial, begitu kan ya. Siapa dibalik ini semua? Nah, coba kita baca ya. Ini di balik bandara Imip harus ditindak. Siapa mereka? Nih, kemunculan bandara yang bandara khusus begitu kan ya di Indonesia, Morowali Industria Park atau Imip Sulawesi Tengah ya, harus diungkap ya sampai ke otak dari desain keberadaannya. Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi SDR Hari Purwanto, Bandara Imip menjadi tanggung jawab pihak-pihak terkait dan jangan hanya dijadikan mainan politik belaka di saat situasi ekonomi yang belum jelas arahnya kemana. Ini salah satu. Ini kan menurut saya pribadi begitu kan, melihat dengan situasi dan kondisi ini, jangan sampai ada republik dalam republik. Apa yang disampaikan Pak Safri Samsudin itu. Dan kita lihat saja kalau memang dugaan-dugaannya banyak sebagai pintu pekerja imigran ilegal, selundupan dan sebagainya, ini harus ditindak juga. Makanya seperti pakar hukum pidana Universitas Airlangga begitu kan ya, Wayan Titip Sulaksana menilai bahwa negara tidak bisa lepas dengan atas keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, yang kini ramai ya yang disebut dengan ilegal dan disorot soal ya dugaan pengiriman hasil tambang melalui fasilitas tersebut. Jangan sampai kekayaan alam kita begitu. Coba kita lihat saja sekarang di Sumut, di Aceh, di Sumatera Utara begitu kan ya. Banjir yang begitu sangat luar biasa. Jangan lagi ada penambangan itu dicuri di situ begitu kan, diangkut keluar. Ya, biji nikel dan sebagainya diangkut keluar. Jangan sampai kekayaan alam kita itu dipertaruhkan begitu. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ia pun mendesak bahwa ya aparat penegak hukum untuk membuka seluruh rangkaian kasus ini hingga jelas siapa saja pejabat-pejabat yang bermain. Nah, dari anggota DPR juga banyak bersuara soal PT Morowali ini begitu kan ya, soal PT Morowali ini. Tapi yang jelas di balik ini semua orang-orang pasti melihat siapa mereka begitu kan ya, siapa yang kemudian yang menjadi kendali itu begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra pada akhirnya, Bos ya. Ini kabarnya ada opung begitu kan ya di Bandara Morowali. Benar nggak seperti itu begitu ya di IMIP Morowali. Jadi saya kira ini menandakan bahwa begitu kan ya kekayaan alam kita dikuras yang sangat-sangat luar biasa begitu. Ngeri, Bos. Kalau sudah seperti ini kan ngeri-ngeri sedap begitu. Dan pada akhirnya masyarakat ya sekarang ini yang menjadi korban begitu. Ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca lagi komentar netizen nih, salah satunya. Banyak fakta keterlibatan ya petinggi-petinggi di Indonesia, tapi kita bisa apa? Mereka ya tetap aman, tentram, merusak kekayaan alam seolah-olah Indo memikirin mereka saja. Bayangkan 5 juta biji ton nikel begitu sangat ngeri kalau diangkut ke luar begitu kan. Makanya yang menarik tadi begitu soal dugaan-dugaan ya penyelundupan ini, penyelundupan itu. Ini harus disegera klarifikasi begitu kan ya. Tapi Kemenhub sudah memberikan statement bahwa ini bukan ilegal begitu kan ya. Bandara ini bukan ilegal, tapi benar-benar ada izinnya ya. Tetapi untuk izin khususnya ya pada tanggal 13 Oktober 2025 kabarnya sudah dicabut begitu kan. Apakah benar seperti itu begitu ya? Jadi ini akan membingungkan begitu bagi mereka begitu ya. Makanya dengan adanya seperti ini orang-orang akan melihat itu begitu ya. Nah, ini salah satu bandara IMIP Morowali yang berstatus internasional sejak Agustus 2025 ya. Selain kabarnya begitu dugaan ekspor ilegal dan sebagainya, ini harus benar-benar diberantas siapa di balik ini semua begitu kan ya. Jadi ini harus diusut. Nah, jika sampai dikasih izin penerbangan internasional oleh Menhub tanpa ada yang proses imigrasi, bea cukai, ini asli sudah ya
mengangkangi RI. Ini salah satu komentar dari netizen. Ini yang menjadi polemik begitu kan ya, menjadi polemik. Jokowi diseret, Opung diseret, sana sini diseret begitu. Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Makanya masyarakat hari ini masih ya usut, barangkali ada yang lebih besar begitu, yang lebih wow begitu kan ya. Bisa saja kata pakar itu mengatakan bahwa ini akan mengancam kedaulatan negara kita. Negara kita begitu, sedangkan di dalam negara kita kalau ada penyelundupan barang-barang ilegal ya, hal-hal yang kemudian merusak begitu kan citra Indonesia, ya mending ini harus ditindaklanjut begitu kan ya. Soal hal-hal seperti ini harus ada pengawasan imigrasi, harus pengawasan yang lain dan sebagainya. Biar apa? Biar aman, tentram begitu kan. Itu langkah yang bagus kalau menurut saya ya. Jadi jangan sampai ini seenaknya walaupun ada izinnya begitu. Inilah salah satu komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Ada juga yang berkomentar dulu banget yang mirip-mirip beginian. Siap terus. Tapi tidak ditindak. Ngeri ya. Jadi jangan sampai sudah diingatkan oleh Tuhan kita dari Sang Pencipta begitu kan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di Sumatera Utara, bagaimana di Aceh, bagaimana di Sumatera Barat begitu kan, ada banjir, ada longsor dan sebagainya. Ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang nambang, yang menggeruk kekayaan alam kita, dan sebagainya. Ini kan sudah ada peringatan besar ya. Ada peringatan besar, yang menjadi dampak di situ adalah rakyat, masyarakat begitu kan ya. Ada yang kemudian meninggal ratusan begitu kan ya. Apalagi statusnya ada yang hilang dan sebagainya. Ngeri bos. Ini ngeri. Semoga saja ini di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mari kita doakan bersama-sama begitu kan ya, melihat bahwa Indonesia ini akan lebih maju, akan lebih baik dan sebagainya begitu. Memang ini bencana ini tidak bisa disalahkan kepada siapapun begitu. Yang mesti disalahkan adalah orang-orang penambang itu begitu ya. Kalau ada indikasinya ya bahwa banjir ini bisa saja dengan adanya penambangan itu begitu. Siapa yang mesti disalahkan? Ya menterinya begitu. Menteri Kehutanan harus diperiksa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.